Perkenalkan, nama saya Sinta Askia Amalia dari Prodi D4 Teknik Informatika dengan NIM 250900040. Pada video kali ini, saya akan membahas konsep dasar tentang internet. Materi yang akan saya bahas pertama adalah apa itu perbedaan internet dan intranet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh negara bahkan benua, yang dapat diakses oleh siapa saja asal pengguna tersebut memiliki koneksi jaringan. Keamanan internet relatif rendah dan rentan terhadap virus karena internet terbuka untuk umum. Contoh internet seperti yang sering kita gunakan yaitu seperti saat kita menggunakan YouTube, Google, atau bahkan Instagram. Dan apa itu intranet? Berbeda dengan internet, intranet merupakan jaringan internet yang hanya bisa diakses oleh anggota perusahaan atau suatu organisasi. Sistem keamanannya berbeda dengan internet karena cangkupannya yang terbatas, hanya pada satu organisasi atau instansi. Keamanannya jauh lebih tinggi karena sistem yang tertutup dan biasanya dilindungi oleh firewall, VPN, dan autentikasi internal. Contohnya sendiri seperti absensi karyawan, portal akademik kampus, dan jaringan data internal bank. Pembahasan kedua adalah perbedaan internet dan extranet. Seperti yang sudah saya bahas tadi, internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia yang bisa diakses oleh siapa saja asal pengguna tersebut memiliki koneksi jaringan. Sedangkan extranet itu adalah jaringan pribadi yang hanya memberikan akses kepada pihak luar tertentu seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Extranet hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu yang sudah diberikan izin resmi. Biasanya dapat diakses dengan menggunakan VPN, username, atau password untuk keamanan data. Contoh penggunaannya adalah sistem pemesanan online antara perusahaan dan pemasok. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu VPN. Apa itu VPN? Seperti pembahasan tadi, saat pengguna akan mengakses jaringan pribadi yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu, salah satu caranya dengan menggunakan VPN. Secara pengertian, VPN merupakan jaringan pribadi virtual yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara aman dan pribadi dengan cara menyembunyikan alamat IP asli dan mengenkripsi data yang dikirim. Mengapa harus menggunakan VPN? Untuk menjaga keamanan data, privasi online, dan koneksi aman antar kantor, maka diperlukan VPN. VPN memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, Remote Access VPN. VPN jenis ini cocok untuk karyawan yang bekerja dari rumah. Karena Remote Access VPN ini digunakan individu untuk mengakses jaringan perusahaan dari lokasi luar. Yang kedua, Site to Site. Jenis VPN yang kedua ini dapat menghubungkan dua jaringan lokal secara aman melalui internet. Contohnya kantor pusat dan kantor cabang. Pembahasan selanjutnya, bagaimana sih cara kerja ISP? Yang perlu diketahui pertama, apa sih ISP itu? ISP merupakan singkatan dari Internet Service Provider. ISP menghubungkan pengguna ke internet melalui jaringan infrastruktur mereka, yang pada akhirnya akan terhubung ke backbone internet global. Backbone itu adalah jaringan utama yang menghubungkan berbagai jaringan data dan server di seluruh dunia. Dengan menggunakan backbone memungkinkan pertukaran data antar wilayah. Cara kerja ISP yaitu, pertama, pengguna akan terhubung ke router atau modem. Perangkat seperti laptop atau handphone akan terhubung ke router melalui Wi-Fi atau kabel. Yang kedua, setelah perangkat terhubung dengan router, router akan menghubungkan ke ISP. Router terhubung ke jaringan ISP melalui kabel atau sinyal. Dan router akan menerima alamat IP publik dari ISP. Langkah yang ketiga, ISP akan menghubungkan ke internet. ISP akan meneruskan permintaan pengguna ke jaringan internet global atau backbone. Misalnya, pengguna akan membuka situs web. Maka, ISP akan menghubungkannya ke backbone internet, agar pengguna dapat mengakses informasi atau data dari situs web tersebut. Langkah selanjutnya yaitu akses ke tujuan server. Setelah permintaan pengguna sampai ke tujuan server, lalu server akan mengirimkan data kembali. Kemudian, data akan kembali ke pengguna.
data akan kembali ke pengguna lewat ISP dan akan diteruskan ke router, lalu ke perangkat pengguna untuk ditampilkan dalam bentuk halaman web. Pembahasan yang terakhir yaitu TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan pertama kali oleh DARPA pada tahun 1970-an dan menjadi dasar dari internet modern. TCP atau IP adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan, termasuk internet. Protokol ini menentukan bagaimana data akan dikemas, dialamatkan, dikirim, diterima, dan diuraikan, sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Fungsi utama TCP atau IP adalah mengatur pertukaran data antar komputer, memberi alamat unik pada setiap perangkat, serta menyusun dan memecahkan data. TCP atau IP memiliki 4 layer, yaitu yang pertama Network Access atau Link Layer. Fungsinya untuk mengatur data yang dikirim secara fisik melalui media seperti kabel atau Wi-Fi. Yang kedua, Internet Layer. Bagian ini bertugas untuk mengatur alamat dan rute paket data dari sumber ke tujuan. Yang ketiga, Transport Layer. Tugasnya mengatur pengiriman data dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Yang terakhir, Application Layer, yaitu lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Cara kerja ISP melalui 4 lapisan tadi. Aplikasi pengguna akan mengirimkan ke server. Lalu, application layer akan mengemas data dengan menggunakan protokol seperti HTTP agar data dapat dikirim dan dipahami oleh perangkat lain. Selanjutnya, memecahkan data menjadi paket kecil dan memberikan nomor urut menggunakan transport layer. Selanjutnya, internet layer akan menambahkan alamat IP tujuan dan menentukan jalur paket data. Kemudian, network access layer akan mengirimkan paket melalui Wi-Fi atau kabel ke router. Di sisi penerima, semua lapisan bekerja terbalik. Paket diuraikan, disusun kembali, dan dikirim ke aplikasi tujuan. Kelebihan yang dimiliki TCP atau IP yaitu, pertama, standar universal di seluruh dunia, sehingga semua jenis perangkat atau sistem dapat saling terhubung. Yang kedua, fleksibel dan bisa digunakan di berbagai jaringan, sehingga dapat diterapkan di berbagai sistem operasi dan perangkat. Yang ketiga, mendukung banyak aplikasi seperti web, email, file transfer, dan masih banyak lainnya, sehingga mempermudah pertukaran data dan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia melalui layanan internet. Kekurangan TCP atau IP yaitu, pertama, struktur protokolnya yang cukup kompleks, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses data. Yang kedua, tidak selalu efisien untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti game online yang dapat menyebabkan delay atau lag. Yang ketiga, pengaturan sistem IP yang kadang rumit untuk pemula, sehingga pemula membutuhkan teknis lebih untuk memahami pengaturan sistem IP yang rumit.